Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Judulnya aja udah ngeri ini. Apa tuh? Judulnya gelandangan didenda 1 juta. Bener ya itu ya, luar biasa ya kalau gelandangan didenda 1 juta, Kang ya. Iya, kita memang mesti lihat dulu tuh kabar detailnya bagaimana ya. Karena sebenarnya begini, Kang, kalau nggak salah itu bukan peraturan baru, tapi peraturan lama yang tidak diubah gitu. Artinya di peraturan sebelumnya, di RKUHP sebelumnya itu sudah ada dan itu sudah dipertanyakan sejak dulu. Itu bagaimana logikanya gelandangan yang mengganggu ketertiban umum didenda 1 juta. Namanya gelandangan, Kang. Iya. Nggak punya rumah, nggak punya duit, Iya. nomaden tidur di mana aja, terus nanti ketangkap polisi, terus disuruh bayar 1 juta. Iya. Kumaha ya tadi? Saya sih nggak masuk akal itu. Saya kira duit 100.000 pun barangkali dia nggak punya. Ini sekarang mesti ngeluarin 1 juta. 1 juta. Itu kan kalau yang kalau nggak salah 16 tahun ya, 16 tahun terus bergelandangan, mengganggu ketertiban umum, kemudian juga ini Kang, dikurung 3 bulan kalau nggak salah. Terus kalau yang di atas 16 tahun, lebih dari 1 orang ya 3 orang gitu, itu dikenakan hukuman pidana 6 bulan kalau nggak salah. Oke. Jadi ya memang luar biasa ini. Kita ini terus rakyat nih sedang diberi apa ya? Cobaan untuk memperkuat mental kita. Gitu. Ini sama Kang. Jadi waktu saya ini sedikit nyimpang ya. Waktu saya pulang dari Palembang ke Bandung kan pakai bus juga. Bis itu beberapa yang first class itu yang bisa tidur aja. Ya. Oh enggak, pas baliknya nggak dapat kan. Baliknya bis yang biasa. Oke. Tapi setiap perjalanan balik dari Palembang ke Bandung, setiap mau ngisi solar di SPBU, itu solarnya habis. Wow. Habis semua. Jadi start keluar Palembang kan lewat jalan tol, kan di jalan tol tuh kan ada rest area, ada pom bensin, habis. Saya pikir tadinya ini kenapa sih ada pom bensin kok malah lewat aja kan. Terus kemudian kan di depan kan smoking area, saya ngerokok di depan gitu kan. Saya tanya, Pak kenapa Pak itu ada SPBU kok nggak berhenti? Habis Mas, solarnya habis terus. Nah singkat cerita, sampai ke masuk Kalianda, Lampung, itu masih tetap nggak ada solarnya. Di SPBU ya. Nah, mungkin karena pertimbangan nanti takut mogok, akhirnya ngisilah di solar yang pinggir jalan itu, Kang. Oh, bis. Si solar di pinggir jalan yang iya. Pertamini. Iya, kayak gitu-gitu. Bukan Pertamini. Oh, Pertamini sih masih mending karena ini memang yang pakai botol. Iya, kayak gitu. Jadi, udahlah. Udah diisi, nyebrang kan? Sudah nyebrang, nah nyampe Bekasi itu datet gitu loh. Jadi jalannya nggak lancar si bus itu. Kurang solar. Bukan kurang solar ternyata setelah saya diisi solarnya yang campuran gitu loh. Ya disitulah ngobrol sama supir bus sama kernetnya. Ya beginilah Mas tanya. Di Palembang itu di Sumatera dia bilang ngomongnya. Di Sumatera itu susah kalau untuk bis nyari BBM jenis solar. Saya tanya kenapa? Ya permainan SPBU yaitu si oknum katanya. Loh emang kenapa? Emang diborong sama siapa? Jadi dibilangnya ini industri, jadi kan banyak proyek-proyek tuh, gitu loh. Jadi proyek-proyek itu ngeborong tuh Kang, ngeborong di SPBU sehingga ya bis yang seperti ini nggak dapet. Luar biasa. Di videoin nggak itu pas ngobrol? Eta Kang, lupa saking asiknya ngobrol. Lebar. Iya. Jadi kembali ke yang ada hubungan dengan RKUHP, itu juga ya sekali lagi rakyat Kang. Korbannya ujung-ujungnya rakyat. Nah itu dia, rakyat selalu dibikin susah. Kabarnya juga kalau yang tadi yang jadi judul streaming kita hari ini, gelandangan didenda 1 juta, itu kan sebetulnya masuk dalam draft 2019 gitu. Ya kan? Betul. Tapi nggak dirubah. Ya gitu. Itu dia. Dan kita nggak dapat penjelasan yang cukup rinci, detail, bagaimana logikanya itu
kebijakan seperti itu bisa diputuskan gitu. Iya. Ada Kang Rahmat Yusuf. Bukannya menurut Undang-Undang Dasar 45, rakyat miskin dipelihara negara ya? Kok sekarang jadi kebalik nih? Gitu. Siapa? Itu Pak Rahmat Yusuf. Pak Rahmat Yusuf, salam Pak, luar biasa. Itulah yang ada di pikiran kita semua. Ini ada RKUHP yang tidak selaras atau bahkan menegasikan Undang-Undang Dasar 1945. Katanya dipelihara negara. Tapi ternyata ketika RKUHP ini nanti akan diputuskan, ada ketemu di jalan, didenda atau dikurung. Saya sih nggak kebayang aja ini gelandangan, bahkan hari ini saya lihat di mana-mana semakin banyak. Kan? Karena kan level garis miskin kita ini sudah semakin turun. Betul. Yang kemarin masuk golongan miskin sekarang turun lagi ke di bawah garis kemiskinan. Artinya efek yang seperti ini tuh pasti menjadi banyak di mana-mana. Apa tidak terpikir gitu? Nanti penjara makin banyak gitu. Dan kalau didenda nggak mungkin gitu sejuta. Betul. Dan ini juga ada nih, ya memang dari Pak Azam Jawara. Alangkah baiknya gelandangan itu dibina, dikasih keterampilan supaya bisa bekerja dengan normal. Karena itu kan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 itu. Iya, kan balai-balai kerja itu di setiap provinsi, di setiap kota ada. Betul. Ini kenapa nggak dimanfaatkan untuk orang-orang yang seperti itu? Karena kalau kita klarifikasi ke pejabat, oh sudah, biasa kan begitu. Sudah kita bina. Tapi kan setelah itu kita nggak bisa kontrol terus-menerus. Ini mereka kita pulangkan dan mereka kembali ke jalan. Nah, kalau gitu kan berarti tidak ada solusi yang tuntas. Kalau sekedar bahasa, ya sudah, nanti mereka balik lagi, ditarik lagi, balik lagi. Ini kan apa ya, tindakan yang sama sekali tidak efektif. Gitu. Apa ini juga bisa dibilang keputusan atau kebijakan dari pemerintah ini yang nggak mau repot gitu? Ya udahlah kayak begitu aja lah, nggak usah repot. Gitu. Atau malah kelewat karena para pejabatnya sebetulnya sekarang sedang fokus untuk menyiapkan pemilu 2024. Oh iya. Jadi draft udah dah. Yang udah aja kemarin gimana? Ya udah sepakati aja udah. Kebayang kita tuh begitu gitu. Iya. Jadi mestinya para anggota dewan ya nggak apa-apa ke konstituennya masing-masing saja, sampaikan itu, jelaskan. Ini kenapa ada kebijakan-kebijakan yang tidak rasional gitu. Kok seperti yang menganggap rakyat kita ini bodoh gitu. Padahal kita semua juga membaca itu pasti tertawa, terkekeh-kekeh tertawanya gitu. Kok bisa gitu kebijakan kayak gini muncul? Ya, ini juga dipertanyakan sebuah negara di mana hati nuraninya. Ya, siapapun kan tidak mau terlahir miskin. Ya. Dan siapapun juga nggak mau kan ketika dalam sebuah negara dia adalah warga negara satu negara, harusnya kan betul-betul dipelihara, ya kan, dan harus betul-betul diperhatikan. Bukan berarti harus justru udah susah ditambah susah kan begitu. Sudah jatuh ditimpain tangga, tertimpa tangga. Ya mudah-mudahan lah ya kita kan membuat konten-konten yang seperti ini tuh untuk mengingatkan terus para penguasa di negeri ini, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, karena bentuk partisipasi aktif rakyat seperti inilah saya kira yang menjadi warna dari demokrasi Pancasila yang sebenarnya. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini.
dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.